Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua ya. Kembali lagi dengan Pangadang Official dari Pool ALS Bogor. Di hari ini, hari Selasa di tanggal 7 Januari 2025. Masih suasana tahun baru ya teman-teman ya. Salam terbaik selalu dari Pangadang Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Hari ini Pangadang Official akan memberikan informasi dari Pool ALS Bogor ya. Saat ini terparkir ada 3 unit bus PT Antar Lintas Sumatera dengan 1626 series ya. Tentunya sasis yang digunakan armada-armada yang saat ini terparkir di Pool ALS Bogor menggunakan Mercedes-Benz OH 1626. Kita mulai dari paling ujung kiri ya, di sini ya, paling depan ya. ALS dengan nomor pintu 173. Cincunya Bang Sapar dan drivernya Bang Samsul. Bus ini adalah X-nya bus ALS 203 Patas Tangerang teman-teman. Dan saat ini mereka mengisi trip di Bogor. Kalau untuk trip resminya mereka ekonomi Bandung ya. Dan di sebelahnya sudah tidak asing lagi buat kalian, Rain City ya, ALS 043 X-nya RA Trans yang saat ini sudah menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626. Untuk ALS 173 ini untuk keberangkatan di tanggal 8 ya teman-teman ya, 8 Januari 2025. Untuk ALS 043 untuk keberangkatan tanggal 9 kalau nggak salah ya. Dan yang keberangkatan hari ini tanggal 7 Januari ALS 083. Dan untuk bus ALS yang akan masuk hari ini dari kota Medan yaitu ALS 133 Artis Bogor. Hari ini full selebritis ya di Pool ALS Bogor ya. Dan informasi untuk keberangkatan hari ini ALS 083 harus kembali ke lintasan. Lama sekali. Mereka harus kembali ke lintasan teman-teman, dengan sedikit luka ya. Luka ada di bagian bodi sebelah belakang ya. Kemarin mereka baru tiba di Pool ALS Bogor itu tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari 2025 sore. Dan di tanggal 8 mereka harus kembali ke lintasan ya. Tadi saya lihat bodi sebelah kanan belakang itu sedikit terluka ya. Bodi dan kaca ya. Coba kita lihat dari dekat teman-teman. Oh ya, ini juga bagian spion terluka ya. Nih. Terluka. Tapi itu bagian bodi nggak ada. Kita lihat coba ke belakang. Oh ya, ini bagian belakang nggak ada. Ini ya. Bagian kaca kanan belakang juga ini pecah sepertinya. Dan ini yang terlukanya ya, ini bolong loh teman-teman ini. Tuh masuk tangan saya. Informasinya sih kemarin ada insiden kecil sama truk ya mereka ya.
untuk pantauan penumpang di ruang tunggu belum terlalu ramai di pagi hari ini ya. Masih seperti ini suasananya. Bang Darwis, sehat? Kok Dewa Angin kok nggak pernah kelihatan? Nggak rindu Bang Darwis? Ya, jadi itu informasi di pagi hari ini ya teman-teman ya. Ini krunya LS083 juga masih bersiap ya. Masih bersiap. Oh. Bang Topan masih sibuk rapi-rapi. Karena mereka bukan putar kepala namanya ya. PP ya. PP. Mereka PP teman-teman. Mana si Topik? Pik. Alah si Topik, udah tahu busnya mau berangkat dia belum datang. Aduh. Naik. Tarik terus. Oh, Tadi lewat. Bang Sapran tadi kemana? Di warung, Pak. Di warung. Ya kita bincang-bincang dulu nih sama tokenya teman-teman mumpung ada ya. Jadi krunya 083. Wih, atletis ya badannya ya. Saya merindukan badan seperti ini. Tidak pernah terwujud. Jangankan saya, si Topan pun pengen seperti ini teman-teman. Yakin aku itu. Ya. Bener gak Pan? Enggak. Ah masa Pan? Sedikit. Sikit ya. Kalau aku pengen Pan, badannya kayak dia Pan. Nanti kita coba. Ada kerupuk, nyempil buat ngemil ini. Jangan kita ganggu dulu 83 teman-teman. Mereka lagi persiapan ya. Wow. Bang Sapran di sana lagi ngobrol-ngobrol ya. Ini ada Tarutung. Dari siapa tuh? Hah? Udah komandan. Terus buatku mana? Nanti bikin. Aku ukur aja. Tadi bilang sama Nanya lagi ukuranku. Kau menghina atau mengejek? Nanya ukuranku. Ukuranku ini apa? M. Menangis. Double XL lah, Wak. Ya, warna hitam. Kita dikasih baju sama Bang Topan, teman-teman. Bang Sapran tadi lagi di kantin ya, lagi bincang-bincang sama Pak Dame. Jangan kita ganggu dulu, teman-teman. Oke, itu informasi di pagi hari ini. Tapi nanti saya tetap akan nanya-nanya Bang Sapran. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari saya pribadi, kalau ini teman-teman ya, dari saya pribadi ya. Oke, di pagi jelang siang hari ini teman-teman saya berada di rumah makan ya. Rumah makan Pul Ailes Bogor nih. Dan hari ini kita kembali bertemu dengan Bang Sapran. Bang Sapran hari ini mau pulang ya? pulang. Kita mau bincang-bincang lagi nih teman-teman. Karena kemarin kan kita kebanyakan ngobrol opini ya. Sekarang opini Pangadang official secara pribadi. Bang, boleh kita bincang-bincang ya? Boleh lah ya. Boleh. Tapi kalau ini bincang-bincang kita kali ini Bang pribadi nih Bang. Maksudnya persepsi saya pribadi. Penilaian saya tentang konsep bus modern sekarang Bang. Kan sekarang ini lagi ramai nih Bang PO-PO bus Sumatera. Baru keluar yang dari karoseri itu sasis 0 km, bodi baru. Ada dari Adi Putro, ada dari Tentrem, ada dari Morodadi ya. Sekarang ini tren apa sih yang abang lihat di konsep bus modern yang ada sekarang? Bus-bus Sumatera sepertinya mereka menghadirkan kelas-kelas yang nyaman kalau saya lihat Bang. Karena saya lihat sendiri, ya mohon maaf sebelumnya, PT Antar Lintas Sumatera dulu pernah punya kelas super eksekutif seat 21 Bang ya. Iya, iya. Itu total seatnya berapa itu kalau seat 21? 28. 28 seat.
terakhir beroperasi dulu sempat Medan Jakarta kan? Medan Jakarta, Medan Pekanbaru juga masih sampai sekarang masih ada. Oh, Pekanbaru masih ada. Jadi, Nah, ke Jakarta kenapa nih Bang off? kalau itu karena saya junior, ya kan, adean lah istilahnya, dan juga bukan orang regulasi, nggak kompeten lah ngejawabnya kalau itu. Tapi kalau seandainya dihadirkan kembali kelas 21 ke Jakarta, kira-kira gimana Bang? Oh gini. Tapi saya ngejawabnya sebagai lover saja ya, sebagai truly fans. Oh iya, boleh Bang, boleh Bang. Jangan sebagai seakan-akan misalnya mewakili regulasi di LS atau sebagai fans saja. Secara fans ya Bang ya? Ya, secara lover, secara pecinta antar lintas Sumatera. Pertanyaannya tadi gimana? Konsep bus modern tentunya kan mengadopsi kenyamanan Bang. Bukan mengadopsi, tentunya nyaman. Kalau saya gini, Bang Adang, saya kan kebetulan penyuka sejarah, penyuka barang kuno, ya kan? Barang antik ya? Barang kuno, Oh kuno. barang kuno. Salah satu hobi saya itu kan jam dinding. Oh ya, Nah, yang dari kayu tentunya. bukan mekanik. Yang ada ting-tong. Nah, itu iramanya namanya Westminster. Ada irama Westminster, ada irama Wellington. Jadi to the point-nya gini. Dari zaman dulu, ya kan, kalau versi saya ya, kalau soal pertanyaan tadi, dari zaman dulu manusia itu suka yang nilai lebih. Kalau menurut saya ya, soal kenyamanan ya. Jadi bukan hanya dia nunjukin jam, tapi juga suara yang merdu kan, karena ada suaranya itu kalau Westminster itu kan, teng 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 teng. Iya, betul. Teng. Itu kan? Seperti yang ada di stasiun kota. Iya, di stasiun kereta api. Itu nama melodinya kalau nggak salah Westminster. Oh, Westminster. Jadi fungsi dia itu kan sebetulnya cuma nunjukin jam. Waktu. Sudah jam berapa sekarang gitu kan? Tapi adalah untuk menambah kenyamanan pemilik, mungkin kan ada suara merdu yang disukai. Atau jam kikuk. Ya kan? Ya kalau jam berapa ada burung kan, kikuk. Nah, jadi dari dulu manusia itu menurut saya ya suka nilai plus. Ya, suka nilai plus. Tidak, kadang-kadang price itu nomor 2 gitu. Itu menurut saya sebagai pecinta lah ya. Tidak ada batas dan harus dikaji secara komprehensif. Jadi tidak bisa parsial, harus integral, harus menyeluruh, ya kan? Baik bisnya, sistem tiketingnya, sistem mendapatkan tiketnya, rumah makannya, kamar mandinya, dan lain-lain. Jadi komprehensif. berarti nggak boleh cuma yang dari satu sisi. Nah, yang saya maksud sih itu sih Bang, konsep kenyamanan itu dalam arti kata gini, penumpang itu nyaman kurang lebihnya di dalam bis, kurang lebih gitu Bang. Gimana menurut Abang gitu? Kalau secara mudahnya itu kan gini, kalau menurut saya ya, kebetulan saya kan pernah dulu jadi supir. Abang pernah jadi supir? Pernah saya di Jogja. Serius? Serius. Teman-teman saya sampai sekarang masih banyak di Jogja. Wah, Toke Semongko ternyata pernah jadi. Serius Bang? Serius, saya waktu jadi supir itu mobil saya selalu harum. Saya nggak merokok di dalam. Sepatu saya bagus. Batik saya lengan panjang. Parfum saya pakai. Terus saya angkatin kopernya. Nah, itu yang saya maksud Bang. Terus Itu yang saya maksud. saya selalu pakai permen kalau bicara terlalu dekat. Maaf. Ibaratnya bau mulut. Aroma-aroma lah ya. Jadi
Kalau menurut saya yang pernah jadi seperti itu, supir ya, apa yang baik kepada diri kita, pasti orang juga begitu, ingin diperlakukan seperti itu. Apa yang kira-kira tidak baik jika diperlakukan ke kita, ya orang lain juga nggak suka gitu. Kalau menurut saya ya, konsep kenyamanan itu. Nah itu, kenapa tadi kaitannya dengan seat 21? Karena menurutku gini Bang, terkadang di dalam beberapa kategori atau kelas bis, apa ya namanya ya, kan ada sleeper class, ada executive class. Ya. Tentunya kan satu juga kan seperti yang abang bilang tadi. Oh. Mohon maaf ya, bukan saya potong. Kalau kira-kira baru 100 kilo terus mesin off, ya kan? Oh ya, Baru 200 kilo sistem di kaki-kaki nggak jalan, misalnya suspensi kalau masih left spring ya kan per patah misalnya, atau kalau yang masih balon, aduh balon nggak fungsi ya kan. Jadi nggak bisa dikaji kalau menurut saya ya, satu sektor gitu. satu segmen ya. Satu segmen harus total. Ah. Nah, Nah, kenapa saya bahas seperti itu gini sih Bang? Karena saya lihat di media, termasuk di YouTube lah Bang. Banyak bukan hanya satu PO, banyak PO bus Sumatera, salah satunya yang terbaru nih keluar ada PT Rapi. PT Rapi dengan bodi yang terbaru dari Avanti H8 yang single glass. Saya lihat kan konfigurasi seatnya 111. Sebenarnya itu bukan hal baru. Bukan, itu di pas Covid Evastar juga ngeluarin. ya, Malah di tahun 90 sudah ada Carona. ya. Cuman di situ saya lihat konsep kenyamanan itu mereka yang abang bilang tadi nggak ngerokok, salah satunya, tapi mereka udah pakai sekat mengantisipasi itu. Nah otomatis dengan konfigurasi seat yang seperti itu kan nggak terlampau sempit, otomatis nyaman, kurang lebih gitu bang maksudnya bang. Kan di awal tadi kan ada saya bilang, Bang Adang kan, bahwa manusia itu suka nilai tambah. Jadi bukan hanya mengantarkan dia dari satu tujuan ke satu tujuan, kan? Bukan sekedar itu. Yes. Kan? Seperti yang Abang bilang tadi, bukan sekedar tunjukin waktu, ya kan? Tapi ada irama melodinya dia. Keluaran Gustav Becker, entah keluaran Jung Hans atau keluaran Mauke, ya kan? Jadi menurut saya ya, sebagai lover ya, bukan maksudnya cuma berbagi pengalaman aja. Yes. Melihat, ya setiap manusia itu suka punya nilai plus, gitu loh. Jadi satu-satu ya, bukan hanya dia berangkat dari satu tempat asal ke kota tujuan, tapi dia pingin relax, tapi dia pingin dapat entertain, misalnya menonton hiburan sepanjang jalan di komfort, ya kan? Seperti itu. Nah kenapa saya bilang tadi ya sebenarnya sih sudah sedikit terjawab bang, sedikit. Tapi maksud dan tujuan saya itu ada lagi ke sini. Saat ini kan kelas yang tersedia di PT Antar Lintas Sumatera kan hanya 2 untuk Sumatera Jawa. 3. Sumatera Jawa kan ekonomi sama eksekutif. Sedangkan Medan Padang ada VIP juga kan, ekonomi, eksekutif, VIP. Nah, untuk beberapa kelas di PO Bus yang lain mereka sudah menghadirkan sleeper class kayak gitu-gitu. Ada nggak sih prospek atau planning ke depan PT Antar Lintas Sumatera akan mengikuti kelas yang sama gitu? Contoh kayak semacam suite kombi kayak gitu. Oh, gini. Ini jawaban sebagai pecinta ya. Ya. Karena saya adean, junior ya kan, dan juga bukan orang regulasi. Harus. Kenapa saya bilang begini? Gini ya. Kenapa saya bilang harus? Ya. Ini versi personal bang ya? Versi orang yang sangat mencintai LS. Iya personality Bang Sapran ya. Harus. Jadi saya pinjam dulu rokokmu. Boleh. Nah, ini ada bus A, ada bus B ya. Bus A ini dia menjual kenyamanan dan segala macam servis lah. Ongkos dia hanya tujuan ke kota B atau kota P yang hanya berjarak lebih pendek ke kota N, ya kan?
dia sudah sanggup menjual 1.300.000. 26 seat misalnya dia buat kan, 26 kali 1.300.000. Nah, sekitar 26 tambah genapinlah sekitar 30 juta ya. Iya, iya Bang. Operasional cost dia dari kota B atau kota J ini ke kota B atau kota P ini ya kan, itu hanya paling besar sekitar 7 juta. Jadi dia masuk, menurut saya ya sebagai pecinta, dia membawa perusahaan dia itu ke profit yang lebih, keuntungan yang sangat, ya kan? Baik dari segi keausan bahan, ya kan? Karena kan bobot si bus itu cuma yang saya lihat ya, cuma bawa manusia doang. Iya, betul, betul. Bagasi ya kan, karena kalau saya nggak salah peraturan bagasi mereka juga ketat. Dibatasi Bang, betul. Ketat. Pokoknya nggak apa-apa istilahnya banyak, tapi konsekuensinya bayar kalau lebih. Kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau menurut saya sebagai orang yang sangat mencintai LS, kenapa saya bilang harus? Karena perusahaan yang ini tadi mengarahkan perusahaan itu ke keuntungan yang sangat bagus. Jadi bagi saya yang mencintai sangat antar lintas Sumatera ini, tidak jadi, mohon maaf sekali, tidak jadi ukuran lagi full paket full sewa. How much profit do you get? Berapa untung yang kau dapat dengan penuh paket dan penuh paketan? Sedangkan kawan, ya kan, cuma bawa jelma, bawa orang, yang ngasih nggak seberapa, udah. Dan kota yang dituju lebih pendek, Ya, jarak tempuh ya. jarak tempuh yang lebih pendek, terus keausan bodi, kan beban nggak banyak, nggak istilahnya motor, duren, kelapa, nggak begitu kan? Nah, otomatis ketahanan bodi, tekanan ban, semua kan lebih Kebobot berarti Bang ya. bobot. Contoh Dan gini, kinerja mesin lebih ringan gitu. sorry sedikit saya bukan membantah Bang, maksudnya karena memang di secara knowledge, misalnya Mercedes-Benz 1626 Ya, itu kan sebenarnya udah ada pembatasan di situ sebenarnya. 16 ton, iya. 260 horsepower, kurang lebih gitu. Itu sanggup, nggak sampai 16 ton, bukan di situ. Ya maksudnya jangan lebih kan? Iya, kalau itunya nggak mungkin lebih Bang Adam. Karena 16 ton itu, itu kemampuan daya Angkut, daya angkut. Bukan di situ permasalahannya. Selama berjalan di sini, itu kan pasti terjadi goncangan. Betul, betul. Pasti kalau sesekali masuk lubang, tikungan, pasti ada momentum. Nah, kalau ngerem, karena pasti ada momentum. Iya. Nggak mungkin nggak ada ngerem. Iya, Dalam iya. fisikanya itu kan momentum. Iya. Ya otomatis, apa namanya itu, galang-galang atau karoseri ini kan lebih goncang menurut saya. Konstruksinya. Konstruksinya. Berarti hubungannya ke massa ke daya. Iyalah. Ya, ya. Ke ketahanan bak. Betul, betul. Ketahanan karoseri. Mm-mm. Belum lagi ban, ya kan? Jadi saya sebagai orang yang sangat mencintai LS, ya harus lah. Karena orang udah bermain di profit yang sangat, kan keuntungan itu kan ada 3 menurut saya pengadang ya, mohon maaf ya. Beruntung, sangat beruntung, paling beruntung. Beda nih, sama-sama beruntung nih, beda nih. Sama-sama. Menurut saya beberapa perusahaan bus itu, ya kan, sudah mengarahkan ke paling beruntung. Nah, kenapa? Ketika mereka paling beruntung, ya mohon maaf gitu. Seperti yang Pak Adang bilang tadi, mereka cari unitnya 0 km. Kalau bahasa orang saya bilang, miak naik panggorengna gitu. Ada duit, iya kan? Iya, iya. Udah ngepeng. Iya kan? Nah, Saya jadi kurang ngepeng, makanya cari bekas ya.
Nah, kenapa saya bahas konsep bus modern, Bang? Jadi gini, memang tanpa kita melepaskan histori, tapi kita di sini nggak ngebahas histori, Bang. Nggak. Kita kembali harus ke masa depan. Ya. Berpikir secara globalnya itu universal, kurang lebih Ya, gitu. ya. Secara infrastruktur, sekarang jarak tempuh antara Jakarta, Palembang, Pekanbaru Ya. itu sudah dipersingkat dengan adanya jalan tol. Ya. Dan ada kemungkinan nanti Palembang, Pekanbaru, Medan jalan tol. Ya. Tentunya secara bisnis transportasi Ya. jarak tempuh akan lebih cepat. Nah, selama ini kalau secara histori balik lagi, yang saya tahu, saya pribadi tahu, banyak PO yang sudah tutup karena memang kondisional di jalur lintas tidak memungkinkan untuk menghadirkan kayak semacam sleeper class dan lain-lain. Tapi kalau nantinya infrastruktur udah bagus, sesuatu yang mungkin dong PT Antar Lintas Sumatera membuka kelas baru, sleeper class, kayak segala macam. Kalau harapan saya, doa dan dukungan itu kan seperti yang saya bilang tadi, ya kan? Dari zaman dulu dari zaman dulu ya, karena saya suka barang kuno tadi, orang suka nilai tambah. Jadi bukan sekedar nunjukin jam berapa ini, tapi ada melodi. Jadi dari dulu orang pasti suka bukan hanya mindahin saya dari kota M ke kota J misalnya, tapi saya bisa lihat tiduran, lihat pemandangan, lihat entertain yang enak, ya seperti itu gitu. Nah, betul. Karena saya kaitkan gini, Bang, kita semua orang tahu bahwa ongkos atau tarif PT Antar Lintas Sumatera Medan Jakarta itu salah satu yang termurah di Indonesia. Dengan adanya harga, kita pernah ngobrol bincang-bincang sama Bang Safran. Misal kalau seandainya ada rumah makan harga sekian, tapi kenyamanan nggak ketemu. Ya. Tapi harga rumah makan yang ini lebih mahal, tapi dia bisa bikin nyaman. Orang akan ke sana. Kurang lebih gitu dengan ongkos murah. Compare-nya gimana? Ya kan itu hampir berlaku di segala lini sekarang ini. Di handphone, tanpa nyebut merek, rame, ya kan? Yang penting RAM-nya banyak, ya kan? RAM-nya besar. Yang penting kameranya sekian megapiksel. Yes. Ya, terus tempat makan, yang penting ber-AC. Ya, ini semua lini itu. Sepeda motor kan juga begitu. Yang penting bisa touring, ya kan? Berarti kembali lagi ke konteks tadi, Bang. Untuk PT Antar Lintas Sumatera sendiri, berarti ada prospek, ada kemungkinan dong di masa yang akan datang, Mas. Saya sebagai orang yang sangat mencintai LS Harus ya, Bang. Menghadirkan kelas itu ya. supaya masuk juga di menu saya ya, mohon maaf saya ngomong itu sebagai orang yang sangat mencintai. Juga LS menggarap segmen yang itu. Karena pasar ada gitu loh. Kenapa orang buat? Karena pasar ada gitu. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Nah, gitu. Kalau nggak ada pasar, nggak ini kan. Sama kan, ini kan alat komunikasi. Tapi kan orang suka yang bisa sekalian kameranya bikin YouTube lah, TikTokan lah. Walaupun 25 juta ya 25 juta sih katanya, ya kan? Nah, karena menurut saya pribadi tadi, kalau memang secara kualitas sasis baru, terus ada kelas-kelas yang bervariasi, contoh sleeper class, eksekutif class, tentunya di situ yang paling ditawarkan itu konsep kenyamanan, Bang. Kurang lebih itu. Kenyamanan itu harus total. Nggak bisa unit doang. Nggak bisa unit pun nggak bisa misalnya cat doang. Nggak bisa. Oh, termasuk cat bagus pun nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak cukup juga hanya sebatas itu ya? mesin Ya? elektriknya. Kalau tiba-tiba walaupun seat satu-satu, kalau tiba-tiba trouble AC gimana? Atau misalnya trouble elektrik nggak bisa starter, Ya. gimana? Walaupun konsepnya ini, kalau misalnya mohon maaf gitu, misalnya udah bagus semua unitnya, bagus semua manajemennya, tiba-tiba misalnya rumah makan yang disinggahi, misalnya kamar mandinya nggak layak atau kurang bersih, gimana? Kurang nyaman juga ya? Kurang nyaman juga. Ya. Jadi harus
maksud saya harus integral komprehensif. Sebenarnya ya, makasih Bang sudah terjawab itu sih maksudnya. Yang jadi pertanyaan saya tadi sebenarnya udah terjawab. Ada nggak sih harapan nanti ke depannya PT Antar Lintas Sumatera akan menghadirkan kelas itu sih maksud saya gitu. Kalau untuk menjawab itu mungkin karena saya ADN nggak ini ya, tapi kalau saya sebagai orang yang sangat mencintai, suatu saat ya harus ada supaya pelanggan kita ini kan beraneka macam, ya kan? Ada yang pingin jos, ya jangan-jangan walaupun bayar lebih, seat satu-satu, ya oke, ya kan? Ada yang penting murah, asal muat banyak barang dia, ya enggak apa-apa, dia lebih murah bayar tiketnya gitu. Jadi segala segmen. Jadi lebih bervariasi Bang ya. Kurang lah. Jadi secara tidak langsung, secara garis besar, PT Antar Lintas Sumatera juga mengikuti perkembangan tren sekarang kurang lebih gitu. Kekinian gitu. Ya, kalau harapan saya sebagai orang yang sangat mencintai LS ya begitu. Saya mudah-mudahan. Iya. Tapi untuk kapan terbentuknya kan saya kan ada abang-abang saya di sana, ya kan? Junior apa si ADN lah istilahnya. Ya tapi nggak salah ya kita ngobrol gini Bang ya. Saya nanya ke Abang ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan saya sangat mencintai keluarga besar ALS-nya yang pernah buku tulis saya dibelikan dari uang setoran ALS ke bapak saya kan supaya Iya, sekolah, iya. beli beras. Tapi ya. saya kaget loh Bang Sapran pernah jadi driver gitu. Pernah saya. Wow. Pasti sebelum tamunya datang, saya print, saya prepare kendaraan saya, tekanan ban, angin nitrogen. Makanya setiap kali datang orderan, alhamdulillah, yang orang Medan katanya, supirnya saya maunya. Berarti repeat order. Iya. Nyaman berarti. Nyaman. Oh iya tadi ada Bu Vivi kesini dalam rangka apa, Bang? Itu ada seperti Oh yang mau disol itu? Oh. friction lah, gesekan di 083 itu kan. Tadi kemana Bu Vivinya? Nggak tahu ya. Mana Bu? Mari kita balik. Jadi Kawan kita dulu pengadang itu. oh ada Bu Vivi ya? Iya. Tunjukin lah mana yang ada. Siap, teman-teman kita temenin Bu Vivi dulu ya karena tadi Bu Vivi ada di sini. Bu Vivi lagi ngecek LS083 yang mau dibenerin ya. Konten kreator Ethos hadir di Pool LS Bogor. Halo. Janjian nggak nih? Enggak, saya kaget ah. Bu Vivi ada di sini. Dia ditarik-tarik nih sama Pak Ibu. Oke, Oh ya, Ibu mau ngecek yang itu ya? Udah dilihat? Oh, udah. ayo. Siap. Monggo Bu, dilanjut dulu. Terima kasih banyak. Udah langsung dikeroyokin. Siap Bu. Oke teman-teman, ini Bu Vivi lagi bincang-bincang sama Bang Sapran ya. Ini terkait dengan akan ada sedikit repair ya. Karena LS083 ada yang terluka sedikit di bagian bodi. Termasuk bagian spion juga ini. Nanti seperti apa kelanjutannya, Pengadang Official akan menginformasikan ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar ALS083 trip depan nanti akan dibawa ke Ethos ya teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi videonya untuk keberangkatan ALS083 teman-teman.